Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Alhamdulillah Allah memberi nikmat iman dan Islam serta ihsan kepada kita sebagai dasar dan petunjuk dalam kehidupan kita. Iman itu adalah landasan keimanannya, akidahnya, pikirannya, ideologinya. Sementara Islam adalah implementasinya. Bagaimana dalam kehidupan nyata ini kita bisa merealisasikan dari pikiran dan iman kita, dari kolbu kita adalah Islam kita. Islam tetap satu, tak pernah ada yang dua. Makanya pada saat kita berislam sebenarnya kita sudah menyebarkan kedamaian. Pada saat kita berislam kita menyebarkan kebaikan. Di dalam Islam ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita memanggilnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, Islam damai. Jadi salam sebutan Islam itu adalah menunjukkan agama yang damai. Makanya Islam itu tidak disebut dengan Muhammadism, bukan. Tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Juga tidak dinisbatkan kepada suatu marga, tidak. Tidak disebutkan kepada yang lain, tapi kepada nama Islam itu sendiri yang menunjukkan kepada kedamaian. Ketemu dengan teman yang lain, dengan saudara kita, Assalamualaikum. Itu paling sedikit. Kalau mau disempurnakan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kenal tidak kenal kita mendoakan orang lain untuk mendapat rahmat Allah. Betapa kita care, peduli pada orang lain. Warahmatullah, wabarakatuh, dan berkah Allah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kalau kita mendapat nikmat, itu menjadi tambahnya kebaikan. Itu adalah berkah. Jadi kalau kita ketemu dengan orang mendapat kedamaian, kasih sayang, dan berkahnya. Contohnya kalau berkah, kita ada tambahan rezeki dari Allah. Menerima gaji, kita lalu mempunyai pangkat. Semua yang kita lakukan menjadi sumber tambahnya kebaikan. Itu adalah berkah. Ada nggak yang nggak berkah? Ada. Contohnya kita tambah kaya, malah kita tambah jauh dari Allah. Mungkin kita juga tambah keluasan rezeki, tambah tidak harmonis dengan keluarga. Malah kita nggak pernah pulang ke keluarga, tapi keluar kemana-mana, lupa diri. Kenapa? Karena kekayaannya. Itu kekayaan yang tidak mendapat berkah. Maka Islam adalah agama damai yang mengajak pada kebaikan. Islam tetap satu. Tetapi acap kali sekarang ini orang memahami Islam yang berbeda-beda. Acap kali orangnya yang berbeda-beda untuk mengimplementasikan ajaran Islam. Karena pertama ketidaktahuan di dalam berislam, tidak mengaji yang benar pada ajaran Islam. Ada kemungkinan juga karena aspek kejiwaan, karena aspek lingkungan yang mempengaruhinya, sehingga dia memahami Islam tidak sebagaimana semestinya. Kita mengenal sekarang ada namanya radikalisme. Kalau radikalisme saja mungkin masih bisa dibenarkan, karena radik itu artinya adalah sampai ke akar. Kita memahami agama harus sampai akar. Maksudnya siapa? Transmisinya, sanadnya nyambung pada Rasulullah, ke akarnya, kepada hadis, kepada Al-Quran. Itu adalah akarnya, radik. Radikalisme kalau dimaknai dalam arti belajar, dalam arti bagaimana memahami kepada akar-akarnya, maka kata radikalisme itu benar dan radikalisme itu menjadi baik. Tapi radikalisme ketika dimaknai pada tindakan ekstremisme, pada tindakan terorisme, itu yang tidak bisa dibenarkan. Dan biasanya ini adalah kelompok-kelompok yang memahami agama dengan cara kaku, dengan cara yang ketat, dan kadang-kadang karena punya ghirah agama yang kuat tapi tak dibantu dengan pengetahuan yang cukup.
Oleh karena itu, Islam yang pertama kali turun adalah Iqra. Ingat, bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bahwa Allah menyandingkan kata-kata Iqra dengan menyebut nama Allah. Membaca dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Ketika kita ini beriman, tidak cukup tapi juga harus membaca, harus membangun intelektualitas, harus dibangun kecerdasan. Kecerdasan pun nggak cukup pada saat kita banyak wawasan, banyak pengetahuan. Ia harus dilandaskan dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah. Maka satu kesatuan bahwa ilmu min indi rabbik, ilmu itu dari Allah, dari Tuhan kita. Maka kita kembalikan kepada Allah untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Dan pada saat kita juga kembali pada Allah, tak cukup hanya kembali kepada Allah, tapi juga harus punya ilmu bagaimana kita ini benar pada saat kembali kepada Allah. Memegang Al-Quran harus tahu bagaimana cara pegang Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran harus tahu gimana cara kembali kepada Al-Quran. Memegang hadis juga harus tahu bagaimana cara pegang hadis. Kembali kepada hadis harus ngerti tentang metode bagaimana kembali kepada hadis itu. Jadi kita kembali pada Al-Quran dan hadis, kita harus punya dawabitnya, punya hududnya, sehingga kita benar di dalam memahami Islam. Sebaliknya ada yang namanya liberalisme. Kita ikuti pembahasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Islam tidak menginginkan kita menjadi ekstremisme, apalagi sampai menjadi terorisme. Mati syahid itu di jalan Allah, membangun peradaban, membangun kemanusiaan. Bukan berarti kita ini dengan cara mematikan orang lain, apalagi orang lain yang tak berdosa, tak ada hak untuk kita bunuh, maka bukan mendapatkan mati syahid, tapi matinya mati sangit. Karena menistakan kita sendiri, nestapa kita melihatnya. Pasti nggak tega keluarganya melihat kematian yang tragis dan kurang terhormat itu. Demikian juga kita tidak menginginkan pelajaran dari keagamaan kita ini menjadi ajaran yang liberalisme, adalah orang yang sangat bebas. Semua masalah menjadi boleh, semua masalah tanpa ada batasannya, tanpa hudud dan dawab, itu tidak diinginkan oleh kita. Acap kali orang yang seperti ini pemahamannya memahami substansinya, lupa terhadap prosedurnya. Semuanya hanya dipahami dari esensi, yang itu dipahami hanya akal. Dan ketika masuk akal dianggap sebuah kebenaran, ketika tidak masuk akal dianggap itu adalah sebuah kesalahan. Akhirnya apa? Agama hanya diukur dari akal. Dan sebenarnya orang yang seperti ini bukan beragama dengan Islam, tapi beragama kepada akalnya yang sandarannya itu adalah pada Islam. Hubungan akal dan agama itu bagaikan matahari dengan bola mata. Artinya apa? Mata ini bisa melihat ketika ada sinar, tetapi sinar pun juga bisa dilihat ketika ada bola mata yang benar. Demikian juga ketika ada matahari, mata ini bisa melihat karena ada terangnya matahari, tetapi matahari tak bisa dilihat manakala matanya itu tidak benar. Demikian juga kehidupan kita beragama, akal dan juga teks agama. Al-Quran hadis itu adalah sinar. Kita bisa memahaminya dengan akal kita. Maka Al-Quran menyebutnya afala ta'qilun, liulil albab, liulil absor, bagi orang yang punya hati, punya pengetahuan, yang punya akal. Karena akal ini dipakai untuk memahami kepada Al-Quran dan hadis. Tapi jangan dibalik menghakimi Al-Quran hadis hanya dengan akal. Itu tidak boleh. Karena menganggap akal di atas teks agama. Tapi akal adalah untuk memaknai, mengartikan teks agama itu. Oleh karena itu, seringkali agama ini tidak masuk akal. Khususnya berkenaan dengan ibadah. Bagaimana kalau kita buang air, kok pada saat wudhu kita basuh muka kita? Bagaimana saat orang haid, kok disuruh kita mandi keseluruhannya? Demikian juga orang junub, hubungan suami istri diminta mandi keseluruhannya. Semuanya itu tidak bisa dirasionalkan. Kenapa? Karena itu tauqifi, given dari Allah. Kok nggak bisa dirasionalkan?
Karena rasio lebih kecil daripada akal. Sesuatu yang lebih besar tidak bisa mungkin dia masuk kepada yang lebih kecil. Jadi yang bisa masuk itu ketika sesuatu lebih kecil. Agama yang lebih besar dari akal, tidak mungkin seluruh agama akan masuk kepada akal. Tapi ada ruang-ruang memahami agama menggunakan akal itu. Oleh karena itu, posisinya akal dan agama adalah satu yang sifatnya simbiosis mutualisme. Sama-sama saling membutuhkan untuk apa? Menemukan kebenaran sejati. Tetapi paham Islam itu bukan yang ekstremisme. Untuk saya tidak membicarakan radikalisme, tapi ekstremisme dan terorisme. Demikian juga Islam tidak menginginkan adalah Islam yang liberalisme, di mana cara memahami sangat bebas tanpa batas. Apa yang diinginkan oleh Islam adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kita ingin menyebutkan Islam wasati. Kok ada tambahannya wasati? Islamnya satu, tapi cara memahami Islam itu yang berbeda-beda. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Orang sering menyebutkannya di Arab adalah wasatiyatul Islam. Islam yang tengah. Jadi kalau saya ada di tengah ini, kanan ada audien, kiri ada audien. Acap kali disalahpahami. Kata yang kiri saya ada di sebelah kanan, kata orang yang kanan saya ada di sebelah kiri. Padahal saya ada di tengah-tengah. Maka kalau saya kuat dalam memahami ajaran Islam yang tengah ini, wasati ini, akan menarik orang yang kanan ke tengah, dari kiri juga ke tengah. Jangan sampai orang yang di tengah ini adalah lemah. Kenapa? Akan menjadi bulan-bulanan. Ditarik ke kanan, kita ke kanan, ke kiri juga ke kiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umatnya yang satu, yang wasata, umatnya yang moderasi, umatnya yang wasatiyah. Bukan Islamnya. Kenapa? Karena Islam itu dari Allah. Apalagi syariah itu utuh dari Allah. Tapi memahami syariah menjadi fikih acap kali beda-beda di antara kita. Ada yang ketat, ya. Ada yang bahkan sampai ekstrim dan menjadi teroris. Ada yang liberal, yang itu sangat luas dan sangat lentur, bahkan sampai dia tidak ada batas-batasnya. Islam menginginkan antar keduanya itu adalah satu. Apa? Tidak terlalu tengah, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, tetapi kita mengambil yang di tengah. Untuk apa? Untuk adil. Karena adil itulah sebenarnya yang di tengah, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, kita ingin menempatkan pemahaman Islam adalah Islam yang moderat. Tidak miring ke kanan, juga tidak miring ke kiri, tetapi kita lurus ke tengah, kiblatnya jelas, untuk mengikuti Al-Quran dan hadis. Apa ciri-ciri Islam wasati? Kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Kita masih membahas tentang wasatiyatul Islam, tentang moderasi Islam. Artinya memahami Islam yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Ada nggak yang nggak dikehendaki oleh Rasulullah? Banyak. Seperti tadi, menjadi Islam ekstremis, menjadi Muslim ekstremis, atau menjadi Muslim liberalis. Dia Muslim, tetapi pikirannya tidak mencerminkan pikiran Islam. Dia Muslim, tapi tak mencerminkan dari keimanannya. Sehingga apa? Yang dia bawa adalah pikiran luar yang mempengaruhi kepada pemahaman Islam. Bukan Islam dipakai untuk mempengaruhi yang di luar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW itu menjadi ummi. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Orang menganggapnya Rasulullah tak baca, tidak menulis, itu dianggap adalah kekurangan. Bahkan orang-orang orientalis menganggapnya adalah kebodohan. Tidak. Karena Rasulullah itu dibimbing langsung oleh Allah. Tidak dipengaruhi oleh filsafat,
tidak dipengaruhi oleh budaya, tidak dipengaruhi oleh perkembangan kemanusiaan, tapi original dari Allah. Maka diasuhnya pun Rasulullah SAW melalui apa? Menjadi anak yatim. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya langsung dari Allah. Setiap ada peristiwa, ada ayat yang turun. Maka pada saat memimpin pemerintahan Rasulullah SAW itu sekaligus sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai pimpinan Rasulullah SAW. Kalau sekarang mungkin sebagai presiden, sebagai raja, sekaligus Rasulullah sebagai legislatif. Kenapa? Karena hukum turun langsung dari Allah. Dan pada saat yang bersamaan Rasulullah juga menjadi eksekutif, karena Rasulullah yang menentukan hukuman. Oleh karena itu ketika para sahabat ada masalah, tanya pada Rasulullah. Rasulullah pun acap kali itu menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar menjadi orang yang lurus, menjadi apa? Menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan dari hawa nafsunya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Nabi itu bukan dari hawa nafsunya, bukan seperti kita, tapi yang disampaikan dari Nabi adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk memahami Islam yang komprehensif inilah kita harus kembali kepada ma'ana alaihi wa ashabi, sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan dan para sahabat Nabi Muhammad SAW lakukan. Oleh karena itu, hasil keputusan Majelis Ulama Indonesia ketika merumuskan tentang moderasi Islam, artinya pemahaman Islam yang moderat, pemahaman Islam yang lurus. Yang pertama, manakala kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, sebagaimana pemahamannya para sahabat, para tabi'in, dan para ulama. Yang kedua cirinya apa? Adalah orientasi kepada istislahi, orientasi kepada kebaikan, orientasi kepada maslahah, orientasi pada solusi. Jangan larut dengan masalah. Acap kali kita ada masalah cuma memperkeruh, memperdalam masalah, tapi tidak mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kita lupa dan kadang-kadang kita abai, terlena dengan masalah itu. Bagi Islam wasati, setiap masalah yang muncul kita akan selesaikan dengan apa? Mencari solusinya. Lalu yang kedua, Islam wasati itu tidak mengingkari sesuatu yang sudah mukhtalafih, tetapi kita mengingkari ada yang mujma' alaih. La yungkarul mukhtalafiha wa innama yungkaru al mujma' alaih. Jadi kita tidak mengingkari sesuatu yang sudah ikhtilaf. Artinya apa? Kita tidak akan mempersoalkan sesuatu yang memang khilafiyah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Kunut itu sunnah. Ada yang mengatakan kunut subuh tidak sunnah. Maulid Nabi ada yang menganjurkan sunnah dengan dalilnya. Ada yang mengatakan bid'ah. Itu sesuatu yang mukhtalafiyah. Begitu juga ketika ucapan umpamanya selamat Natal, ada yang memperbolehkan karena ada kepentingan demi ada masalah, ada yang tidak memperbolehkan. Itu adalah sesuatu yang mukhtalaf, ijtihadi, tidak ada di zaman Nabi tetapi sifatnya ijtihadi di antara kita. Enggak perlu diingkari kita, tidak perlu kita memperkeruh karena masalah yang khilafiyah di antara kita. Wa innama yungkaru al-mujma' alaih. Sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama itu yang kita ingkari. Ada orang ngaku nabi, harus kita lawan. Ada orang yang mengaku sebagai Rasul, harus kita lawan. Apalagi sampai ada orang yang mengaku Tuhan, itu pasti tidak benar. Karena kita sudah ijma', sepakat bahwa Allah adalah satu. Dan kita sudah sepakat bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan mengingkari sesuatu yang masih menggugat, yang mujma' alaih, yang menjadi kesepakatan kita. Oleh karena itu orientasi kita kepada maslahah. Dan kita pada saat yang bersamaan bisa membedakan mana yang ikhtilaf, mana yang inhiraf, mana yang wilayah perbedaan di antara kita, dan mana yang wilayah memang penyimpangan di antara kita.
Sesuatu yang memang khilafiyah di antara kita, kita harus mentoleransi. Tapi ketika sesuatu itu yang merupakan penyimpangan, maka harus diamputasi, harus diselesaikan. Oleh karena itu, pemahaman agama Islam ini, dalilnya, usulnya tetap tak pernah berubah, tetapi syiarnya, lalu implementasinya kita bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan waktu, sehingga al-Islam salihun likulli zaman wa makan. Islam selalu cocok dalam perkembangan waktu dan perkembangan zaman. Ketika ada perkembangan, kita juga tatawur, kita harus juga dinamis mengikuti perkembangan. Dulu tidak ada transaksi online, maka sekarang juga kita bisa menerima online. Yang penting tidak ada tipu daya antar keduanya. Dalam jual beli bisa dipastikan kejujurannya. Jadi sifatnya tatawur, dinamis, sehingga Islam cocok diterapkan di mana saja, cocok diterapkan dalam perkembangan waktu seperti apapun. Oleh karena itu, kita berislam adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan jalan yang baik, memberikan petunjuk pada arah yang benar, sehingga kita mendapat kenikmatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan kita ada pada jalan yang lurus dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat ridho darinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.